Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Trisha Kamala Putri, biasa dipanggil Trisha. Saya adalah seorang mahasiswi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah atau UIN Jakarta yang berlokasi di Ciputat. Di sini saya mengambil jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Fakultas Adab dan Humaniora, saat ini berada di semester 5. Nah, tujuan dari video ini adalah sebagai tugas akhir dari mata kuliah filologi yang diampu oleh dosen Muhammad Nida Fadlan. Judul besar dari video ini adalah Manuskrip sebagai Jembatan Masa Kuno dan Masa Kini. Di dalamnya terdapat karya-karya masa kini yang diambil dari manuskrip. Juga ada pendapat orang-orang tentang apa manfaat manuskrip di zaman sekarang. Berikut kita masuk kepada hasil karya dari naskah kuno di zaman modern. Nah, jadi untuk karya yang pertama itu ada sebuah pameran berjudul Pemanfaatan Iluminasi Naskah Kuno Menjadi Motif Kain Khas Minangkabau. Pameran ini diselenggarakan di UPT Perpustakaan UNAD lantai 3 pada tanggal 1 sampai 8 November 2022. Melihat judul yang membawa tentang iluminasi, kita mereview sedikit tentang iluminasi. Jadi, iluminasi itu adalah sebuah hiasan yang ada di pinggiran manuskrip. Kembali lagi ke acara pameran. Jadi, pameran ini diselenggarakan oleh lembaga bernama SURI atau Surau Intellectual for Conversation, yaitu merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pengkajian dan pengembangan kebudayaan khususnya di Minangkabau. Untuk info, lembaga ini itu sempat vakum, namun dapat dihidupkan kembali oleh Pak Promono dengan anggota-anggota baru di dalamnya, yang tidak lain dan tidak bukan, anggota-anggota tersebut terdiri dari mahasiswa aktif dan juga alumni dari Universitas Andalas. Selain itu, di sini juga terdapat pelatihan-pelatihan membatik di pameran yang diselenggarakan oleh lembaga SURI ini. Pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan batik asli Minangkabau yang jarang terpublikasi. Batik-batik ini berasal dari iluminasi manuskrip Minangkabau yang masih terjaga. Kemudian, iluminasi dijadikan motif batik tradisional khas Minangkabau yang belum banyak orang ketahui. Di acara ini pun para hadirin dipersilakan untuk bertanya. Salah satu pertanyaannya yaitu dari Abdurrahman Gofar sebagai salah satu mahasiswa sastra Indonesia angkatan 2021. Nah, Kak Gofar ini bertanya, apakah tujuan dari program pameran ini terutama pada motif batik Minang? Terkait pertanyaan ini, narasumber menjawab dengan tujuan pameran ini yakni pengembangan dari motif-motif Minang yang ditemui pada naskah-naskah kuno, yang dapat dijadikan sebagai motif khas batik Minang yang diambil dari manuskrip. Hal ini dapat memperkenalkan bahwa masyarakat Minangkabau mempunyai motif batik sendiri berdasarkan makna tersirat. Pameran ini juga dapat membantu masyarakat termasuk pemilik naskah yang masih kurang paham dalam mengembangkan ide motif batik tersebut. Nah, jadi di sini ada beberapa dokumentasi pribadi dari Laila Rodiatul Mutmainnah yang diunggah di dalam blognya. Di sini terdapat 3 buah foto yang mana ada seorang yang sedang membuat motif batik, juga ada seorang yang sedang menjemur batik. Masih dari sumber yang sama, ini adalah salah satu manuskrip pajangan yang terdapat di pameran tersebut. Nah, di pameran ini juga dipajang hasil daripada motif-motif batik yang dibuat dari iluminasi manuskrip. Selanjutnya ada dokumentasi pribadi dari Fitriani. Di dalam blognya terdapat 2 buah bingkai. Untuk bingkai yang kiri terdapat tote bag yang sudah di-print batik. Lalu untuk bingkai yang kanan ada kumpulan iluminasi dari manuskrip. Selanjutnya ada dokumentasi pribadi dari Reski Hidayah yang juga menghadiri acara pameran ini. Nah, Kak Reski ini foto bersama dengan hasil-hasil karya motif batik dari iluminasi naskah kuno.
Berdasarkan penjelasan dari narasumber, proses dari iluminasi menjadi sebuah motif batik ini sangat membutuhkan waktu yang lama. Waktu yang lama ini disebabkan oleh pendekatan terhadap naskah kuno yang berada di tangan yang sangat menjaga keasrian dan sakralnya naskah manuskrip tersebut. Kemudian baru dilakukan penelitian dan perbaikan pada naskah-naskah tersebut. Setelah itu, baru bisa dilakukan pembuatan motif batik dari iluminasi. Hal yang sama juga diterapkan oleh Istana Paku Alam Yogyakarta. Mereka melestarikan koleksi manuskrip kuno dan mengabadikannya dalam bentuk motif batik. Kain-kain ini diproduksi terbatas dan menjadi incaran para kolektor. Ini adalah salah satu dokumentasi dari Kak Ayuning Tias. Di dalam blognya dijelaskan bahwasanya batik-batik dari Pura Paku Alam di Jogja ini bernuansa sogan putih, hitam, dan biru. Dikatakan bahwasanya batik-batik ini adalah interpretasi daripada naskah serat-serat kuno peninggalan Raja-Raja Paku Alam. Salah satu motif yaitu Astrabata yang diambil dari 3 buah kitab kuno. Ada pula batik Bayu Krestala, Yamali Napsuh, dan Indra Widagda yang diambil dari 2 naskah yaitu Naskah Sastra Ageng Adi Dharma dan Sastra Disuhul. Setiap coretan motif batik ini memang terpilih lewat proses yang panjang dan melibatkan para filolog. Kemudian, setelah naskah ditemukan, akan dilakukan transliterasi dan dicari simbol-simbol yang nantinya bisa mewakili naskah yang ditransliterasikan. Selanjutnya adalah tugas desainer atau juru gambar untuk menginterpretasikan simbol-simbol, kata-kata kunci, serta gambar dekoratif di naskah tersebut. Desainer lalu akan merangkainya menjadi motif batik yang enak dipandang mata, juga mempunyai makna dan filosofi. Bergeser dari perbatikan, selanjutnya adalah ada film animasi yang dibuat oleh Perpusnas yang diangkat dari manuskrip Negara Kertagama. Video animasi ini berdurasi 4 menit yang diunggah di akun YouTube Perpustakaan Nasional. Untuk lebih lengkapnya, bisa dicek akun YouTube-nya. Masuk ke bagian kedua. Di bagian ini akan dibahas tentang Perpustakaan Nasional sebagai media pembelajaran filologi. Kita akan mencari tahu apa saja yang akan kita dapatkan tentang filologi di Perpustakaan Nasional ini. Ini adalah tampak depan gedung Perpustakaan Nasional. Lalu ini adalah penampakan saat kita menaiki eskalator di gedung Perpusnas. Ini adalah dokumentasi pertemuan terakhir mata kuliah filologi yang diampu oleh Ustadz Nida. Pertemuan ini diadakan di Perpusnas dan ini adalah dokumentasi dari kelas. Nah, setelah acara selesai, kita ingin mengunjungi koleksi naskah kuno Nusantara yang ada di lantai 9. Nah, jadi kita sudah sampai di lantai 9. Jadi di lantai 9 ini adalah ruangan pameran naskah kuno Nusantara. Di sini ada banyak hal yang bisa kita pelajari tentang filologi. Banyak pajangan-pajangan yaitu duplikat dari naskah kuno yang dibuat sedemikian mirip dengan naskah yang aslinya. Mulai dari kertas yang dipakai, jumlah halaman, ukuran kertas, tinta yang dipakai, dan lain sebagainya. Di hari ini juga, saya dan teman-teman mencoba menemui naskah kuno yang asli. Kita bisa mencari naskah di komputer yang telah disediakan, lalu mengambilnya di meja. Nah, sebelumnya saya juga sudah pernah berkunjung ke lantai ini untuk melihat manuskrip yang asli. Di lantai ini pun kita bisa mendapatkan buku gratis, namun untuk sekarang ketentuannya satu orang hanya bisa mengambil 1 buku. Tentunya buku-buku yang ada di sini adalah buku yang berkaitan dengan filologi. Untuk selanjutnya, ini adalah hal yang cukup menarik perhatian saya saat berkunjung ke Perpustakaan Nasional. Di sini kita dapat menemukan banyak informasi tentang sejarah yang berkaitan dengan baca dan tulis.
Seperti yang ada di video ini juga terdapat berbagai macam aksara Nusantara, juga abjad-abjadnya yang ditempel di dinding gedung ini. Untuk letaknya, ini adalah sebuah gedung kecil di depan pintu masuk utama Perpustakaan Nasional. Di gedung ini banyak info-info dan pajangan yang sangat menarik berkaitan dengan membaca dan menulis. Dan ini adalah salah satu pajangan di dalam gedung ini yang sangat menarik perhatian saya karena mempunyai ilustrasi yang menarik menurut saya. Di dalam suatu ruangan juga terdapat media yang digunakan untuk menulis dari zaman dahulu yang dipajang di dalam sebuah akrilik. Di bawah pajangannya juga terdapat informasi tentang bahan yang digunakan. Contohnya di sini ada kulit alim, ada juga daun lontar, ada gebang, ada daluang, dan lain sebagainya. Di aula gedung ini juga terdapat informasi-informasi menarik yang dikemas dengan media zaman sekarang. Seperti ada prisma, ada juga media kreatif yang lain. Nah, ini adalah salah satu contoh dari pencarian naskah kuno yang saya lakukan di Perpustakaan Nasional lantai 9. Nah, di bagian ketiga ini adalah soal tanya jawab. Saya akan menanyakan pentingnya naskah kuno di zaman sekarang oleh beberapa orang. Mulai dari orang biasa, yang ini ada Ibu Eli, dan ada Pak Yosua sebagai penjaga Gedung Perpustakaan Nasional di lantai 9 ini. Ibu mau nanya dong? Iya, boleh nanya apa? Iya, menurut Ibu apa pentingnya naskah kuno di zaman sekarang? Pentingnya naskah kuno di zaman sekarang, kalau menurut Ibu itu sebagai bukti sejarah buat anak-anak sekarang, bukti otentik gitu. Iya, Pak Yosua, aku mau nanya nih. Boleh. Iya, kira-kira apa sih perannya manuskrip di zaman sekarang ini? Kan manuskrip itu naskah kuno ya. Sementara sekarang ini udah zaman yang modern nih, apa manuskrip itu masih penting? Manuskrip itu bagaikan berjalan ke dalam sebuah mesin waktu. Jadi dari manuskrip kita bisa mengetahui bagaimana kehidupan leluhur kita pada zaman dahulu. Nah, jadi di dalam manuskrip itu terdapat banyak kearifan lokal yang bisa kita temukan di sana. Misalnya bagaimana cara untuk membaca hari-hari, apakah waktu yang tepat untuk memanen, untuk berburu misalnya. Nah, itu ada di dalam naskah Kutika atau Parhalaan. Nah, kemudian di naskah Ulang Tani itu ada petunjuk yang tepat untuk memanen atau untuk menanam tanaman. Nah, misalnya kapan waktu yang tepat untuk menanam pohon kelapa atau pohon singkong atau tanaman palawija dan lain sebagainya. Nah, di dalam manuskrip juga terdapat obat-obatan, ramuan-ramuan yang digunakan oleh leluhur kita untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, jadi itulah sebabnya mengapa naskah Nusantara itu sangat penting sekali. Nah, jadi manuskrip itu sangat penting ya, walaupun memang kelihatannya terkesan ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan perkembangan budaya sekarang. Tapi dari manuskrip itu kita bisa lihat bahwa orang zaman dahulu memiliki kemampuan seni yang sangat tinggi, karena pada zaman dahulu manuskrip dibuat oleh orang-orang yang berpendidikan, sehingga dari tulisan itu kita bisa melihat sebuah karya seni, bahkan dari gambar-gambar yang berupa iluminasi atau ilustrasi yang ada di dalam naskah itu sendiri. Nah, jadi kalau dibilang naskah sangat tidak penting, itu sebetulnya tidak benar. Dan dari situ kita juga tahu bahwa naskah itu juga merupakan sebuah cita rasa atau seni yang tinggi. Dan bahkan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, itu diambil dalam manuskrip, yaitu dari naskah Sutasoma. Ya, Pak Yosua punya saran nggak sih buat orang-orang yang masih nganggep bahwa manuskrip itu sebenarnya nggak penting? Nah, kita sudah mendengar beberapa pendapat tentang apa pentingnya pandemi di zaman sekarang, mulai dari pendapat orang biasa hingga pendapat orang yang memang sangat dekat dengan manuskrip.
Nah, di sini saya akan sedikit menambahkan tentang apa pentingnya manuskrip di zaman sekarang berkaitan dengan hal yang baru saja kita lalui, yaitu pandemi. Nah, jadi dikutip dari laman kompas.com bahwasanya pandemi ini adalah bukan sesuatu yang baru, namun sesuatu yang sudah beberapa kali terjadi di dunia ini. Nah, di sana terdapat naskah kuno Nusantara yang membahas tentang pandemi. Untuk yang pertama, ada naskah Calon Arang. Nah, naskah Calon Arang ini ditulis di lontar, berbahasa Bali dan beraksara Jawa kuno. Nah, di naskah ini diceritakan tentang suatu desa bernama Giro yang terjangkit sebuah wabah. Nah, jadi penduduknya itu terkena serangan seperti panas tinggi atau demam yang mengakibatkan banyaknya orang yang meninggal. Nah, karena saking banyaknya orang yang meninggal, sampai-sampai pemakaman itu sangat penuh dan banyak jenazah yang terlantar. Nah, untuk manuskrip atau naskah kuno yang kedua ada naskah kuno Serat Jayabaya. Jadi dikisahkan dalam manuskrip ini seorang raja yang mengutus 40.000 orang untuk menduduki tanah Jawa. Namun sayang sekali yang tersisa hanya 41 orang. Nah, untuk manuskrip-manuskrip yang ada di Nusantara memang masih sangat kental dengan kemistisannya. Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Eko Suwargono, mengatakan bahwa wabah dalam manuskrip Jawa bisa ditemukan di Serat Jayabaya, Serat Lakapala, Kitab Ramayana, Kitab Mahabharata, Serat Centini, dan Calon Arang. Semua penyakit dan wabah dijelaskan secara implisit seperti kesengsaraannya, kemalangannya, dan gangguan iblis yang mempengaruhi kehidupan manusia. Seperti yang dikatakan Profesor Oman Fatur Rahman dalam seminar online berjudul Wabah dalam Lintasan Sejarah Antar Umat Manusia, beliau mengatakan bahwasanya wabah pandemi adalah sejarah kelam yang berulang. Nah, karena itulah di sini perannya manuskrip. Kita dapat mengetahui apa yang dilakukan pada orang-orang zaman dahulu di saat pandemi dengan membaca manuskrip. Sehingga saat kita mengalami pandemi, kita bisa lebih siaga dan waspada. Seperti yang dikatakan Profesor Dr. Acha Dianti, bahwasanya filologi berarti cinta kepada ilmu. Kita perlu melihat tradisi tulis Indonesia sebagai suatu keseluruhan yang berisi karya mengenai hukum, agama, teknologi, susastra, seni suara, dan lain sebagainya, yang menggambarkan kehidupan manusia masa lalu dan diwariskan kepada kita. Nah, jadi di video ini kita sudah mengetahui apa manfaat manuskrip yang bisa kita dapatkan di zaman sekarang. Yang kita tidak akan pernah mengetahui seberdampak apa manuskrip di zaman sekarang apabila kita tidak mempelajarinya. Maka dari itu, marilah kita mempelajari manuskrip dan mengkaji naskah kuno untuk mengetahui apa yang ingin disampaikan penulis-penulisnya pada zaman dahulu kepada kita untuk kehidupan yang lebih baik.